Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Jabal Kubis TV, rahimakumullah. Setiap kita hidup dunia ini tentu ingin menjadi orang yang menang. Dikelompokkan oleh Allah, digolongkan oleh Allah menjadi orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Banyak ayat-ayat atau cara kita agar kita bisa mendapatkan atau menjadi golongan orang-orang yang menang. Di antaranya Allah telah memberikan sebuah jalan atau cara agar kita menjadi orang yang menang. Sebagaimana difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran Ali Imran ayat 104. Wa takum minkum ummatu yad'una ilal khair, ya kan? Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyuruh kepada kebaikan. Wa ya'muruna bil ma'ruf, menyuruh kepada perbuatan yang ma'ruf. Wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah perbuatan yang mungkar. Wa ulaika humul muflihun, dan itulah golongan orang-orang yang beruntung. Saudaraku, pemirsa Jabal Kubis TV dimanapun berada. Yang pertama, syarat yang pertama agar kita menjadi orang yang beruntung itu adalah setiap kita mempunyai kewajiban untuk menyuruhkan kepada yang ma'ruf. Siapapun kita, bahwa mengajak orang untuk berbuat kebaikan bukan hanya tugas para ustadz, bukan hanya tugas guru-guru agama, guru-guru di sekolah, orang tua, dan lain sebagainya. Setiap kita sebagai individu muslim mempunyai kewajiban untuk mengajak orang ke jalan kebaikan, yaitu menyuruh kepada yang ma'ruf. Apapun profesi kita, ya kan? Ajaklah orang untuk berbakti kepada orang tua, ajaklah orang untuk rajin beribadah, ajaklah orang untuk rajin membaca Al-Quran, berzikir, dan lain sebagainya. Ajaklah anak-anak kita untuk senantiasa bertutur kata yang santun, yang lembut. Itu adalah kebaikan. Ajak dan ajak seluruh orang, baik orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita, di lingkungan tetangga kita, atau di kantor, dan lain sebagainya. Tetaplah untuk senantiasa mengajak orang-orang untuk melakukan kebaikan. Tentu, mengajak orang untuk melakukan suatu hal yang ma'ruf haruslah dengan contoh teladan dari diri kita sendiri. Oleh karena itu, maka sampaikanlah, serukanlah kepada kebaikan dan ma'ruf itu sesuatu yang harus kita lakukan terlebih dahulu. Nah, tentunya dengan kelembutan dan tanpa adanya sikap arogansi dan pemaksaan. Nah, setelah kita menyeru kepada yang ma'ruf, baru langkah kedua, syarat yang kedua agar kita menjadi orang yang beruntung adalah tugas kita yang kedua adalah mencegah perbuatan yang mungkar. Mencegah perbuatan yang mungkar itu juga dimulai dari diri kita sendiri. Baru kemudian kepada orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita, keluarga, anak-anak kita, istri, dan lain sebagainya, tetangga kita, dan lain sebagainya. Jangan biarkan orang berbuat kemungkaran di tengah-tengah kehidupan kita. Maka caranya adalah tentu sekali lagi dengan mengambilkan contoh terhadap diri kita sendiri. Tidak mungkin kita menyampaikan, menyuruh, mencegah kepada kemungkaran kalau kita sendiri melakukan hal-hal yang mungkar. Oleh karena itu, itulah cara kita untuk menjadi orang-orang yang beruntung. Oleh sebab itu, jangan pernah bosan untuk senantiasa mengajak kepada kebaikan, dan jangan pula pernah bosan
untuk senantiasa mencegah kemungkaran agar kita menjadi orang yang beruntung. Mudah-mudahan inspirasi yang singkat ini bisa membuka hati kita, membuka wawasan kita, siapapun kita, apapun profesi kita, dimanapun kita berada, untuk senantiasa jangan pernah bosan untuk menebar kebaikan, mengajak kebaikan, menyeru yang ma'ruf, dan sekaligus juga mencegah kemungkaran. Artinya, kita serukan dulu yang ma'ruf, baru kemudian langkah kedua adalah mencegah kemungkaran. Jangan satu sisi yang menonjol, sementara sisi lain ada ketimpangan. Jangan kita terlalu menonjolkan tentang pencegahan kemungkaran, sementara kita melalaikan tentang yang ma'ruf, tetapi hendaklah kedua-duanya amar ma'ruf nahi mungkar kita kerjakan dengan seimbang. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.